materi pemrograman berbasis objek. Di sini ada kemarin teman-teman kalau ini contoh belajar Java tentang Object Oriented Programming. Ini bahasa Inggrisnya OOP. Jadi di sini bagaimana memahami prinsip polimorfisme dalam Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, di sini di dalam petani kode itu mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin itu ya. Jadi di sini juga disajikan terkait dengan materi-materi sebelum teman-teman semuanya itu mempelajari tentang polimorfisme. Misalkan teman-teman butuh paham tentang kelas dan objek. Ini diarahkan materi tentang bagaimana teman-teman memahami sebuah kelas dan sebuah objek itu seperti apa di dalam pemrograman berbasis objek seperti itu. Kemudian ada juga pembungkusan data dan metode yang dikenal dengan enkapsulasi. Nah, di situ kemarin juga kalau teman-teman ingat, enkapsulasi ini bagaimana membungkus suatu data terkait dengan data-data private, misalkan data tanggal lahir kita, misalkan data nama ibu kandung kita, atau terkait hal-hal penting, misalkan NIK ya, nomor induk kependudukan kita itu kan sangat penting untuk dilindungi agar tidak bisa diakses misalkan oleh pihak lain yang bukan mempunyai akses untuk atau kepentingan untuk mengakses data kita yang benar. Ya. Kemudian ada inheritance atau pewarisan kelas. Jadi di sana menjelaskan bagaimana misalkan kemarin itu membahas tentang kelas yang namanya hewan gitu ya. Jadi kelas hewan itu kan dia kalau diibaratkan itu namanya kelas secara umum atau kelas induk. Jadi di dalam kelas hewan itu kan ada, kalau diturunkan itu diturunkan menjadi misalkan ada nama-nama hewan, misalkan ada kelinci, ada sapi, ada ayam seperti itu ya. Tergantung teman-teman mengklasifikasikan atau mengkategorikan apakah akan diklasifikasikan berdasarkan kaki yang dipunyai, misalkan ya kalau ini kasusnya itu kasus hewan seperti itu. Misalkan apakah dia akan diklasifikasikan berdasarkan hewan berdarah panas atau hewan berdarah dingin. Itu terkait dengan pewarisan kelas. Itu ketiga tema ini itu berkaitan dan saling berkelanjutan terkait dengan materi polimorfisme ya. Jadi polimorfisme itu kalau kemarin itu kalau teman-teman ingat di polimorfisme itu ada dua jenis atau dua macam ya, yaitu static polimorfisme kemudian dinamik polimorfisme. Jadi kalau statis polimorfisme itu dia menggunakan metode overloading. Kemudian untuk polimorfisme dinamis itu menggunakan metode overriding. Teman-teman di sini tahu nggak misalkan bedanya metode, function, parameter, variabel itu ada yang tahu mungkin? Masih apa? Bedanya misalkan teman-teman di sini kan udah belajar tentang DDP gitu ya. Mungkin yang metode itu seperti apa? Metode, variabel, function itu seperti apa? Misalkan saya kasih contoh di sini. Saya kasih contoh di sini. Atau misalkan ini kelas sederhana. Kita menyampaikan dulu nih, kalau sebenarnya sudah dijelaskan kalau kita ya kayak gini. Itu berkaitan dengan kelas objek. Ya. Kalau kita klik di sini,
terkait dengan kita sebelum belajar tentang polimorfisme, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita belajar tentang apa yang namanya variabel. Misalkan kalau misalkan ini ya. Nah, misalkan sebuah objek di sini ya dijelaskan sebuah objek, misalkan objeknya adalah Mas siapa namanya? Mas Rido ya. Mas Rido itu objeknya sebagai manusia seperti itu ya. Objeknya contohnya adalah manusia. Mas Rido adalah sebuah manusia yang dimana dia mempunyai variabel-variabel, misalkan variabel umur dan variabel nama, gitu ya. Jadi yang dinamakan variabel adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung sebuah data yang kita inputkan, misalkan age atau umur ya. Di sini menampung berupa umur kita, ya. Tipe datanya apa? Ya kalau terkait dengan umur berarti dia integer atau ya gitu ya. Kalau misalkan nama karena dia panjang, misalkan terdiri dari 50 ya, 50 karakter misalkan seperti itu, dia menggunakan string seperti itu. Ini tipe data, terkait tipe data, kemudian variabel yang dimana itu menempel ya pada yang namanya sebuah objek. Di sini contohnya adalah objeknya manusia atau Mas Rido seperti itu. Jadi kalau misalkan namanya objeknya manusia, namanya adalah Rido gitu ya. Misalkan untuk umurnya adalah misalkan 20 tahun seperti itu. Nah, contoh lain yang menempel pada sebuah objek ya, itu namanya adalah function. Di sini bedanya variable ya, dengan function itu di hanya di kurung-kurung buka ini, Pak. Kurung buka dan kurung tutup ini ya. Ya. Ini kalau biasanya digunakan untuk dia kalau function itu dia apa ya namanya? mengelompokkan baris program yang setipe atau misalkan satu jenis, misalkan di sini ada manusia, Mas Rido sebagai mahasiswa misalkan ya. Jadi di sini ada yang namanya function, fungsi ya, fungsi untuk misalkan dia mengkelaskan data Mas Rido sebagai mahasiswa, kemudian ada data lain, misalkan data nama mata kuliah yang diambil seperti itu ya. Jadi itu kan sesuatu yang berbeda, identitas diri dengan mata kuliah yang diambil misalkan seperti itu. Itu contoh yang ada di fungsi atau function ya. Di sini sama-sama untuk apa? Untuk pemanggilan juga ya, bisa juga untuk pemanggilan sebuah suatu kelas yang sudah diambil misalkan atau dibuat. Misalkan di sini dia get age, artinya dia suatu fungsi yang digunakan untuk menampilkan atau mengambil data age dari atau dari mahasiswa itu ya kan, untuk ditampilkan misalkan seperti itu atau diolah untuk proses yang lain. Kemudian di sini ada integer, ada void, artinya apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu bedanya integer sama void? Ada yang tahu nggak? Kan kalau di dalam apa? Kalau di dalam suatu kelas itu ada yang namanya kelas pengembalian nilai dengan kelas yang tanpa pengembalian nilai. Jadi kalau pengembalian nilai itu dia biasanya dituliskan atau ada yang namanya return gitu ya. Return artinya kan pengembalian gitu ya. Artinya pengembalian suatu nilai, suatu variabel seperti itu. Jadi void ini dia cenderung misalkan atau sifatnya itu dia mengembalikan nilai, ya kan, return.
Dan sedangkan untuk yang INT get age ini dia tidak ada pengembalian suatu nilai. Kemarin sudah dibahas sama Pak Lutut untuk yang contoh dari void sama fungsi yang bukan void. Mungkin atau skip aja. Nanti kita bareng-bareng lah belajar ya. Gitu ya. Itu terkait dengan objek ya. Tadi kan, nah ini teman-teman. Jadi tadi saya nanya terkait dengan variabel, kemudian ada kelas, ada metode ya. Jadi ada parameter juga. Jadi yang namanya suatu kelas, kelasnya itu seperti ini teman-teman. Dia diawali dengan kelas gitu ya. Di sini ada kelas, kemudian ada nama kelas yang diinginkan seperti itu ya. Ini contoh kelas, kemudian diikuti nama kelas. Untuk nama kelas ini tidak ada spasi, tidak ada ya pemisah itu ya. Spasi itu ya harus nyambung untuk nama kelas. Kemudian di sini variabel disebut juga dengan atribut atau properti. Jadi yang tadi misalkan di sini kan ada umur, ada nama, itu adalah variabel ya. Itu juga biasa disebut dengan atribut. Nah, atributnya itu misalkan atribut 1, atribut 2, misalkan age atau nama. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya itu string ya atau integer, tergantung dengan variabel yang dibuat seperti itu ya teman-teman. Kemudian, nah untuk yang ini, nah metode itu hampir sama ya, hampir sama. Fungsi disebut juga dengan metode. Ya. Jadi nama lain dari function, yang tadi kan function ya, ini get integer, get age ya, kemudian void rename seperti itu. Nah, untuk function itu disebut juga dengan metode seperti itu. Kemudian kalau parameter seperti apa teman-teman? Kalau parameter itu adalah suatu atribut ya, suatu atribut misalkan di sini yang berada di dalam garis kurung suatu metode. Contohnya ini ya. Biar teman-teman tidak bingung membedakan antara variabel, kemudian kelas, suatu kelas, kemudian variabel, parameter, metode atau fungsi gitu ya. Kita lihat di parameter di sini ya. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini ada weather school bingung karena tidak lancar berbahasa Inggris ya, itu di sini ada namanya translate ya. Ada menu translate. Nanti teman-teman pilih bahasa yang digunakan yang di sini ya. Jadi parameter itu bertindak sebagai variabel di dalam metode ya. Contohnya ini. Ini adalah kalau di dalam kurung ini namanya parameter. Kalau misalkan dia yang ada di luar ya teman-teman, yang ada di luar misalkan yang ada di luar integer ya. Ini adalah contohnya suatu variabel aja, variabel yang mempunyai tipe data ya. Kalau misalkan dia berada di dalam kurung, dia namanya parameter. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Oke. Itu sekilas terkait dengan parameter dan lain-lainnya dan teman-temannya terkait dengan kelas dan objek yang seharusnya sudah dipelajari sih sama Pak Tutut kemarin. Nah, teman-teman nanti bisa baca-baca lagi terkait dengan khususnya terkait materi yang sudah diajarkan oleh Pak Tutut kemarin ya. Ada dua kalau di saya yang menjadi acuan di petanikode.com sama di Weather School ya. Teman-teman bisa nanti menyesuaikan
atau misalkan teman-teman pengen belajar materi-materi yang misalkan kemarin belum paham di materinya Pak Putut gitu ya. Oke, kita lanjut ke polimorfisme gitu ya. Oke, kita lanjut di polimorfisme. Nah, terkait polimorfisme, teman-teman semuanya, kemarin kan kita sudah membahas, belum apa-apa sudah jam 10 ya? Jam 9. Jam 9 ya? Jam berapa sih sekarang? Jam 10 ya? Kita sampai jam berapa? 11? Ya, oke. Masih ada 1 jam lagi ya. Oke, untuk polimorfisme, yang membedakan kemarin apa teman-teman di sini? Oke, saya juga tidak lupa nih. Partisipan yang online juga ya, bisa apa ya? Wah, repot sekali. Yang online mana yang online? Oke, kita tanya yang online aja ya, kali ya. Ibnu mana Ibnu? Katanya yang offline aja. Ibnu Alfarezi ya? Hadir Pak. Halo Ibnu. Hadir Pak. Bisa on cam? Bisa Pak. Oke. Oke Mas Ibnu. Ya Pak. Terkait dengan materi yang kemarin Mas Ibnu, apa sih misalkan kalau di apa kemarin kan sudah dijelaskan terkait dengan polimorfisme yang statis ya, atau menggunakan metode overloading. Jadi apa ciri-cirinya dari polimorfisme statis itu Mas Ibnu Alvarez? Kemarin catat nggak? Nggak ada nyatet Pak. Halo. Nggak ada nyatet. Gimana Mas Ibnu? Googling dulu ya Mas Ibnu. Itu Pak. Ya. Nomor 1. Ya, maksudnya apa ciri-ciri dari polimorfisme statis itu yang kemarin sudah kita bahas apa Mas? Menimpa Kan ada 3 ya kalau lama. tidak salah. Ya Pak, menimpa kelas lama Pak. Metodenya harus sama dengan metode yang lainnya. Apanya? Metodenya. Nama metodenya harus sama dengan metode yang lainnya. Tapi metodenya harus sama dengan ya. Terus raternya boleh sama tapi juga boleh beda. Parameternya boleh harus beda. Parameternya sama atau beda? Beda. Parameternya beda. Oke, terus? Itu aja, Pak. 2 aja. 3 sama raternya boleh sama juga boleh enggak sama. Oke. Itu ya. Betul Mas Ibnu Alfarezi. Jadi terkait dengan aturan metode yang ada di metode overloading atau polimorfisme statis itu ada 3. Artinya dalam metode overloading itu nama metode harus sama. Jadi antara metode satu dengan metode yang lain misalkan itu harus sama ya. Kemudian parameter harus berbeda. Parameter itu adalah variabel yang ada di dalam satu metode ya. Itu harus berbeda. Itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga itu return boleh sama, juga boleh berbeda. Betul, terima kasih Mas Ibnu. Saya nanti tolong diingatkan. Pak, sama-sama. Nanti tolong diingatkan untuk dicatat.
Nah, untuk contohnya kemarin juga sudah dibahas itu misalkan kita menentukan apa ya ini nilai atau angka, apakah nilai yang pertama itu lebih kecil dari angka yang kedua ya, seperti itu. Kemudian kita kemarin sudah bahas tentang yang polimorfisme statis seperti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut kemarin itu, kalau tidak salah kita yang dinamis sebelumnya. Nah, kemarin ini terkait dengan pewarisan ya, atau inheritance. Nah, kalau terkait dengan yang overreading ya, overreading dia namanya metode harus sama, nama metode harus sama, dia biasanya mewarisi dari kelas induk, misalkan kelas ayam extend hewan, ya. Contohnya yang di sini kelas, misalkan kelas kucing extend hewan, kelas burung extend hewan, seperti itu. Dia mewarisi dari kelas induknya, ya, untuk contoh yang overriding. Kemudian daftar parameter harus sama. Kalau yang overloading tadi, dia kan harus berbeda ya parameternya. Kalau misalkan yang overriding ini, dia parameter harus sama. Yang berbeda adalah tidak ada. Karena metode sama, parameter sama, redundansinya juga harus sama. Jadi semuanya sama untuk contoh yang ada di polimorfisme dinamis ya. Artinya dia kalau statis dia tidak bisa diubah, kalau dinamis dia bisa diubah. Nah, untuk yang terakhir dia untuk overriding metode harus sama dan lebih luas daripada override. Artinya ini terkait dengan kelas ya. Misalkan kita menentukan kelas hewan itu, kita harus menentukan bahwa kelas induk, misalkan kelas hewan adalah kelas induk ya, bukan kelas anak atau kelas turunan. Karena apa? Karena hewan itu ya artinya dia kelasnya lebih luas dibandingkan misalkan kalau kita mengambil contoh kelas sapi atau kucing seperti itu ya, itu kan kelasnya dia lebih spesifik ya dibandingkan dengan menggunakan kelas hewan seperti itu. Kalau misalkan bahasa simpelnya itu seperti itu ya, jadi operating method harus sama, minimal harus sama atau lebih luas ya. Jadi induk lebih luas daripada turunannya ya, kelas turunannya. Contohnya seperti ini, hampir sama yang ada di petani kode ya. Kita coba aja yang ada di petani kode sama di wet rescue ya teman-teman. Nah, toh di sini di petani kode dulu ya, bagaimana contoh dari yang statis. Ini dinamis, yang statis yang mana? Statis ya. Kita coba yang di di bawah ya, polimorfisme. Dan kita yang polimorfisme. Nah, di sini dia contohnya polimorfisme yang dinamis ya teman-teman. Karena kalau dilihat dari bentuknya sebuah kelas ya, di sini metodenya dia ada yang namanya
kelas animal ya. Jadi dia induknya adalah hewan. Di sini bagaimana membuat atau mengimplementasikan polimorfisme secara dinamis. Di sini ada yang namanya kelas hewan atau animal ya. Di sini dia dibagi menjadi tiga kelas. Di sini ada 3 kelas ya. 3 kelas. Yang pertama kelas untuk menampilkan bagaimana di sini hanya menampilkan ya, the animal makes a sound, artinya dia bagaimana menampilkan hanya kalimat saja ya. Kalau kita ya tidak bingung ya. Ya, di sini dia menampilkannya kalau kita klik di sini ya. Try it yourself. Artinya coba sendiri ya. Di sini untuk yang pertama, bagian yang pertama atau blok yang pertama dia menampilkan keterangan bahwa bagaimana suara hewan itu dibuat ya. Ini hanya keterangan saja. Misalkan ini bisa masuk pada yang namanya kalau di dalam kelas pemrograman itu namanya kelas dokumentasi, artinya penjelasan terkait dengan program yang kita buat ya. Itu penting kita gunakan atau kita tuliskan agar supaya kita apabila tulisan codingan ya pemrograman yang kita buat itu kita suatu saat kita sudah tutup dan kita buka lagi, itu kita bisa dengan mudah mengetahui terkait dengan tulis atau baris program yang kita buat. Misalkan di sini bisa juga misalkan di sini ya bisa juga dengan seperti ini ya, dengan garis miring 2 itu juga termasuk dengan dokumentasi. Misalkan ini baris program untuk penjelasan suara hewan. Misalkan. Apakah dia akan berpengaruh terhadap baris program? Seharusnya tidak, karena ini hanya menjelaskan dan tidak akan dieksekusi apapun oleh program ya. Seperti itu. Kemudian kelas yang kedua di sini dia menjelaskan untuk kelas pig ya, pig yang dimana dia turunan dari animal ya, dimana ya, saya bagi aja menjadi 2. Video file. Di sini nah di sini ya contoh metode harus sama terkait dengan ciri-ciri atau syarat ya pada overriding. Jadi di sini metodenya sama, artinya dia sama-sama menggunakan teman-teman lagi sama apa kelas misalkan yang turunan dari nama animal gitu ya. Di sini kan sama, kemudian parameter di sini yang disebut sama adalah ini ya, nama metode harus sama. Ini public void animal sound, gitu ya. Di sini juga public void animal sound karena dia menggunakan metode yang sama. Yang saya maksud dari kelas yang tadi ya teman-teman, dia bagaimana memisahkan atau membungkus atau dia mengelompokkan baris program yang teman-teman tuliskan di sini
Contohnya kelas pig, extend animal, dia kan ditugaskan untuk mengkelaskan atau mengelompokkan baris program untuk yang di sini baris programnya untuk contohnya adalah suara dari babi seperti itu ya. Di sini dituliskan hanya untuk yang babi. Kemudian yang di sini anjing misalkan dia digunakan untuk membungkus kelas atau baris program yang barisnya hanya mengeksekusi suara dari anjing itu sendiri ya. Kemudian ada kelas main. Kelas main itu adalah function utama yang dimana di dalam function main ini semua akan dieksekusi atau ditampilkan. Jadi di sini kita fokus pada yang ketiga ini, kelas animal, kelas pig extend animal, kemudian kelas dog extend animal, seperti itu ya. Dan yang terkait dengan ketiga kelas ini adalah nama metodenya sama, public void animal sound ya. Di sini dia namanya sama ya. Namanya sama. Yang baik di yang di override atau di override. Jadi override tadi terkait dengan yang pewarisnya atau keturunannya, overriding itu yang lebih luas gitu ya. Jadi di sini untuk yang misalkan animalnya adalah dia the animal make a sound misalkan ya. Kemudian kalau pig dia mengeksekusi baris program yang mengeluarkan misalkan the pig says biwi gitu ya. Bagaimana dia untuk babi atau pig itu keluaran atau bunyinya itu seperti itu ya. Kemudian yang dog itu misalkan yang bobo seperti itu ya. Aneh sih sepertinya. Ini orang luar itu kalau buat bunyi-bunyi hewan memang aneh ya. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan di di kelas main di situ kan bagaimana mengeksekusi dari baris program yang sudah kita buat misalkan di sini ada animal, my animal sama dengan new animal. Ada yang tahu? Bisa menjelaskan di sini? Tidak ada. Ini kalau teman-teman lihat di petani kode ya, saya balik lagi ke petani kode. Ini merupakan digunakan untuk apa mas? Ya membuat objek baru untuk apa ya namanya? Menampilkan atau di sini apa ya? Kita bahasanya ya. Biar saya tidak salah. New ini ya di sini ya. Bentar. Nah ini ya. Nah kata new itu berfungsi membuat objek baru dalam kelas ya. Yang ini itu digunakan untuk mengakses atribut atau metode dari objek tersebut. Misalkan tadi kan sudah dibungkus ya teman-teman ya. Yang misalkan kelas ini. Contoh. Ya. Tadi kan di sini sudah dibungkus oleh yang namanya kelas dog extend animal gitu ya untuk mengakses di sini itu bahasanya untuk mengakses atribut dan metode dari objek tersebut. Nah, dibuatlah nama kelas di sini ya, nama kelas, nama objeknya yang baru, kemudian new nama kelas yang awal seperti itu ya. Contohnya ini, ya. Misalkan di sini adalah nama kelas, nama kelasnya apa?
Nama kelas di sini nama kelas induk, ya. Semua merujuk pada kelas induk animal. Kemudian di sini nama dari variabel atau nama yang baru. Di sini namanya my animal, gitu ya. Sama dengan new animal, artinya dia membuat, kalau di sini ya, membuat objek baru dari kelas tertentu. Di sini untuk mengakses atribut atau metode dari kelas yang sebelumnya, yang kelas di luar fungsi main atau function main, ya. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat objek baru dari kelas yang sebelumnya kita sudah buat, gitu ya teman-teman, itu baru kita cara mengaksesnya adalah nama objek, ya, nama objek yang baru yang tadi sudah kita buat, kemudian dilanjutkan nama metode yang ingin kita akses seperti apa. Misalkan di sini karena namanya metodenya itu sama, karena dia butuh butuh membuat objek barunya itu 3 juga, ya, untuk mengakses ketiga kelas. Misalkan di sini mengakses kelas animal, kelas pig extend animal, kemudian kelas anjing extend animal, seperti itu, ya. Di sini dibuat 3 yang berbeda, artinya 3 objek baru, ya, 3 objek baru dari kelas yang sudah dituliskan. Kemudian cara mengaksesnya itu misalkan nama objek yang baru, my animal, my pig, my dog, gitu ya, diikuti dengan metode, ya, metode. Nama metode yang ada di sini, ya, sesuai di sini. Nama objek yang baru, kemudian nama metode. Atau bisa juga nama objek, kemudian atribut. Karena di sini contohnya itu tidak ada atribut, hanya ada metode, dia secara otomatis atau hanya menampilkan atau mengakses dari metode itu sendiri. Itu penjelasan dari polimorfisme yang secara dinamis, ya. Jadi di sini seperti itu contoh yang ada di dalam wetrischool, ya, .com, seperti itu. Oke, sama. Kemudian di sini di wetrischool juga dijelaskan kapan dan kenapa dan kapan kita menggunakan pewarisan dan polimorfisme. Jadi kalau secara singkat kan hampir sama, ya teman-teman, ya. Kalau di sini juga ada pewarisan, ya kan. Kemudian kapan gitu kita aja coba, ya. Inner class terkait teman-teman bingung, ya ditranslasikan biar tidak bingung, ya. Kelas dalam Jawa, artinya kurang bagus ini, ya. Nah, untuk pewarisan sendiri nanti kita ulik pada kelas kemarin. Sudah pewarisan belum? Sudah, ya, sama waktu, ya. Ya, benar. Tapi sudah, ya, untuk oke. Pasti untuk apa namanya pendahuluan gitu, ya, kemarin, ya. Itu sih terkait dengan polimorfisme dan juga statis dan dinamis, ya. Melanjutkan dari yang materi yang kemarin. Di sini menjelaskan tentang kita PBO, ya, kelas PBO, ya, kelasnya menjelaskan tentang kayak gini aja, misalkan
kita merujuknya pada web apa, kita nanti implementasi. Sebenarnya saya pengen implementasi di Java, tapi saya belum install Java nih. Teman-teman pakainya apa di sini? Pakai NetBeans. Oke, oke deh, saya nanti coba itu ya, install dulu. Saya makanya dari tadi cuma bisa running di sini karena saya belum install yang NetBeans. Yang ini untuk yang overriding. Mungkin terkait overloading sama overriding, overloading sama overriding. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau di sini di tani kode ya, dia sebenarnya kalau teman-teman baca itu mudah sekali untuk dipahami. Misalkan teman-teman meluangkanlah waktu 10 menit atau 15 menit sampai deh paham teman-teman ya. Kemarin rujukannya apa yang sama Pak Putut? Sama juga atau Pak Putut nggak memberikan misalkan sumber atau source untuk belajar sendiri itu enggak ada. Hah? Korektor gitu ya. Nanti teman-teman kalau pengalaman saya sih kalau misalkan biar cepat paham gitu langsung aja diimplementasikan, misalkan habis kelas ini teman-teman ulik sendiri, jangan sampai misalkan habis kelas itu langsung teman-teman nggak mengulang lagi di rumah atau di kelas teman-teman sekalian itu nanti lama untuk pahamnya. Nah, contoh dari yang mengulang aja ya dari yang kemarin terkait dengan yang overloading atau yang statis itu kan kalau dilihat dari ciri-cirinya teman-teman semuanya, ciri-cirinya ya, metodenya harus sama metode harus sama dengan metode yang lainnya gitu ya, metode harus sama dengan metode yang lainnya overloading ya. Nah, betul ya. Di sini contoh dari yang polimorfisme statis ya. Di sini metodenya, di sini kan metode ya. Metode sama namanya metode luas, di mana parameter itu berbeda. Parameternya dia R, ya, variabel R dan variabel D, di mana tipe datanya juga beda. Artinya variabel R itu dia tipe datanya float, ya, dengan yang double. Di sini ada yang tahu bedanya float sama double nggak? Kan itu kan sama-sama desimal ya. Bedanya apa? Ada yang tahu? Float sama desimal. Kapan kita menggunakan float, kapan kita menggunakan double? Ada yang tahu? Kalau float itu terkait dengan ini aja sih. Bedanya itu float sama double ya. Sama-sama desimal. Yang membedakan adalah kalau double itu dia desimalnya lebih panjang daripada float. Ya, kalau misalkan saya juga kurang ingat sih berapa panjang dari desimal setelah koma yang float sama yang double gitu. Tapi secara teorinya sih yang double lebih panjang dibandingkan dengan yang float ya. Kalau misalkan teman-teman pengen menampilkan atau memproses nilai desimal yang desimalnya itu panjang, itu gunakan double. Kalau misalkan dia hanya 1, 2, 3 gitu, dia menggunakan float. Mungkin itu penjelasan dari yang ini ya, yang
polimorfisme statis. Jadi di sini metodenya sama, luas ya, sama-sama bernama luas. Kemudian parameter juga harus sama di sini. Berbeda ya, parameter berbeda maaf di sini. Kemudian return boleh sama juga boleh berbeda. Jadi di sini return ya, pengembalian sebuah nilai di sini berbeda. Artinya dia pengembaliannya dalam bentuk float ya, dan di sini double seperti itu. Boleh sama, boleh beda. Kemudian apalagi ya kita ya, mungkin ini masih ada, kita present absennya gimana? Ada yang bawa absen? Nggak ada ya? Mungkin besok ya, atau saya catat lagi. Mungkin kertas mas, ada yang bawa kertas? Tulis aja namanya. Nanti apa muter gitu. Ya boleh. Nama sama nim ya. Dan apalagi ya? Kita belajar tentang karena polimorfisme itu berkaitan objek ya tadi. Nah, untuk ini yang berkaitan dengan materi kemarin sih teman-teman ya. Jadi hanya mengulas tadi kan ada yang namanya kelas dan injek ya, tadi udah ini. Kemudian pemeriksaan ya, pemeriksaan dulu yang berkaitan dengan polimorfisme. Jadi tujuannya bagaimana pembuatan kelas-kelas itu ya terkait dengan yang ini teman-teman semuanya, enkapsulasi. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana dia membungkus data-data yang penting itu tadi. Itu tujuan dari pembungkusan data ya, atau nanti kaitannya juga dengan yang ada di tema polimorfisme. Jadi terkait dengan pewarisan juga, terkait juga dengan pembungkusan data yang khususnya data penting. Nah, di sini kan dijelaskan tentang bagaimana memahami tingkat akses member dan kelas atau modifier ya. Jadi kan di sini kelas itu dalam pemrograman Java dapat saling berhubungan dengan cara memberikan akses terhadap member mereka. Jadi yaitu tadi terkait dengan enkapsulasi, ya kan, bagaimana data yang boleh diakses, data yang dipublish, ya, atau diumumkan atau bisa dilihat oleh semuanya atau semua member itu kan tergantung dari data mana saja yang penting dan dalam tanda petik tidak penting seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan juga ini modifier ya. Modifier itu class ya. Di sini artinya dia private, tidak bisa diakses oleh member yang tidak berkepentingan ya. Seperti itu.
Dan di sini dijelaskan ada 3 macam modifier dalam Java, ya. Di sini ada yang namanya apa ya? Public, private, and protected. Ada 3 macam modifier yang digunakan dalam bahasa dalam Java. Dan ini sebenarnya bukan hanya Java saja, tapi juga pada pemrograman yang lain juga biasanya seperti ini, ada yang di dalam bentuk public, ya kan, ada private, ada protected. Artinya kalau misalkan protected, dia benar-benar dilindungi seperti itu ya, protected. Nah, ini untuk jangkauannya ya, jangkauan dari 3 macam modifier dalam Java. Misalkan dia public, artinya kelasnya bisa diakses, package-nya bisa diakses, subclass-nya ya, atau turunannya bisa diakses, dan semuanya bisa diakses ya, yang untuk yang public. Kemudian yang private dia hanya bisa mengakses kelas, yang protected dia bisa mengakses kecuali dia yang Word ya. Word itu artinya apa? Seluruh package di aplikasi ya. Di sini sudah dijelaskan terkait dengan subclass itu apa. Kalau misalkan kelas kan dia paham ya kelas itu. Kemudian subclass itu artinya kelas anak, atau misalkan yang tadi kelas pick, extend, hewan seperti itu ya. Dia artinya subclass atau kelas turunan. Kemudian Word artinya seluruh package yang ada di aplikasi. Maksudnya dia package itu apa ya? Semuanya yang digunakan dalam penulisan program seperti itu ya. Di sini tidak bisa diakses. Misalkan kalau di dalam di dalam Python misalkan itu ada yang namanya package untuk menampilkan image, misalkan kita OpenCV atau image-nya package-nya OpenCV, atau misalkan kita yang lain, misalkan ada Matplotlib dan lain sebagainya. Itu terkait dengan yang mendukung kita dalam memberikan atau menuliskan sebuah program gitu ya. Di sini terkait dengan modifier yang ada di dalam Java itu. Oke. Mungkin yang di online ada pertanyaan? Halo? Ini 29 ya, 29. Tadi udah? Oke. Secara otomatis yang di sini saya kasih untuk pertemuan pertama, saya kasih nilai afektif karena bentuk penghargaan saya. Kalau kalian sudah mau, kan di saya itu ada penilaian secara afektif atau keaktifan kalian teman-teman semuanya di dalam kelas, kemudian ada nilai tugas dan nilai UAS ya. Tuh. Tadi ada Mas Ibnu ya. Ibnu. Oke. Mungkin teman-teman yang online ada pertanyaan terkait dengan materi polimorfisme. Ada? Rido Fahreza, ada? Tidak ada, Pak. Di sini cukup? Paham ya? Paham ya? Kalau sudah paham, saya cukupkan saja.
pertemuan perkuliahan pada